Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bapak sekalian sehat. Ibu dan Bapak, kita akan membahas topik ke-8 hari ini, yaitu tentang halal. Jadi mulai dari pertemuan 8 sampai 14, ini kita diskusikan tentang halal setelah perkuliahan. Sebelum UTS itu kita membahas 7 pertemuan tentang aspek green, gitu ya. Ada green supply chain, green logistik, dan macam-macam lah topik tentang terkait dengan green. Nah, sekarang kita akan membahas topik yang berkaitan dengan halal semuanya ya, Bapak sekalian. Baik, saya share screen dulu. Bapak sekalian, sudah terlihat ya di layar Ibu dan Bapak. Sudah bisa dilihat ya? Ibu Rian sudah bisa lihat, Bu Diska? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Oke. Di pertemuan awal ini kita akan membahas, atau pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang introduction dari halal logistik. Jadi apa yang dimaksud dengan halal logistik itu? Kalau kita lihat, saya ini mohon komen dari Ibu dan Bapak. Silakan dilihat. Kalau Ibu Bapak lihat ya, ini ada gambar, 3 gambar. Komennya apa, Bu Rian? Bisa komen nggak, Bu Rian? Ini halal karena sudah ada kodenya, Pak, kode halal, dan mungkin sudah diperiksa gitu, Pak. Gitu ya. Kalau Bu Diska bisa kasih komen nggak? Iya, Pak. Itu udah ada logo halalnya, mungkin udah bersertifikat ya, Pak. Udah ada lembaga khusus yang ini. Pak Awal bisa komen, Pak Awal. Dilihat Ya, dengan... Pak. Ya, itu mungkin kan produknya itu kayak ini kan minuman alkohol, Pak. Mereknya sama, ini kan ada yang namanya pork, tapi dia udah ada sertifikasi halalnya dari MUI, Pak. Jadi mungkin sudah direview oleh Departemen MUI, Pak, untuk halalnya ini, Pak. Pak Awal, saya mau tanya, dari mana Pak Awal tahu ini sudah direview oleh MUI? Karena sudah ada logonya, Pak. Kalau kita buat sendiri aja logonya bisa nggak, Pak Awal? Oh iya ya. Kan ini kan pork, babi ya. Iya. Babi ada tulisan halal. Di sini juga babi ada tulisan halal. Di sini minuman keras atau minuman alkohol ya. Nah, bagaimana komennya, Pak Awal? Berarti mungkin ini, Pak, yang ada logo halalnya itu belum tentu halal, Pak. Ya, mungkin ini pemalsuan ya, pemalsuan. Ya. Secara logika gimana, Pak Awal? Logis nggak? Ini ya nggak logis sih, Pak. Soalnya kan ini kan minuman alkohol sama ini kan mengandung pork, Pak, atau babi, Pak. Ya, itu. Jadi nggak mungkin halal. Tidak mungkin halal. Oke, jadi ini ada beberapa yang kita sebut sebagai pelanggaran, begitu ya. Ada beberapa makanan yang dilogokan halal padahal tidak halal. Dan bahkan juga ada makanan yang tidak ada logo halalnya, begitu ya ada. Jadi ada makanan yang daerah abu-abu lah, begitu ya, yang ada banyak kalau kita beli di supermarket tapi tidak ada logo halalnya. Oke, itu pembukaan pertama ya. Jadi yang namanya halal itu bukan dari logonya ini, Bapak sekalian ya. Dari logo. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, mengapa terkait halal ini menjadi penting sekarang? Pertama, kalau kita lihat di tahun 2010, populasi Muslim itu sudah semakin berkembang. Asalnya 2010 itu kan 1,6 miliar. Estimasi tahun 2030 will reach
2.1 billion sampai 2.1 billion ya. Yang berikutnya di tahun 2015 itu dilihat statistiknya Muslim spend 1.128 billion. Nah, ini. Jadi ini konsumsi untuk halal food. Jadi sangat besar sekali. Dari segi populasinya banyak, tentu sekali dari segi populasi ini ditunjang juga dengan meningkatnya pendapatan atau kekayaan negara-negara Muslim, maka ini mendorong dari suatu industri halal yang semakin besar, marketnya semakin besar. Saat ini 16,7% tahun 2015. Tapi nanti kalau kita lihat di apa itu namanya topik-topik berikutnya nanti, itu saya punya statistik yang lebih baru, yaitu tahun 2020. Bagaimana konsumsi terhadap makanan halal, wisata halal, pakaian halal, kosmetik halal, gitu ya, media halal dan sebagainya itu semakin besar. Sehingga ini menjadi strong and growing demand for halal food. Itu yang mendasarinya. Populasi, tingkat pendapatan yang semakin meningkat, ditambah nanti kesadaran. Oke, ini creation value driven the halal logistic. Dengan demikian, maka kesempatan sekarang di mana banyak pihak-pihak atau industri yang industrinya itu baik industri yang kecil, besar, menengah, besar, termasuk juga sektor-sektor jasa sekarang berkembang ke halal logistik. Kenapa demikian? Karena ada pasarnya sedang tumbuh di sana. Nah, ini kelebihan yang lain adalah apabila suatu industri itu menyiapkan suatu makanan atau minuman halal, maka itu bisa dikonsumsi oleh dua belah pihak, yaitu yang baik yang Muslim maupun yang Muslim. Tapi tidak sebaliknya. Jadi kalau dia tidak halal hanya bisa yang non Muslimnya tidak mengkonsumsi. Jadi sehingga ini pasar di sini itu besar. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan tentang bagaimana yang dimaksud dengan prinsip dari halal ini. Maaf, ini ketutup ya, halalan thayyiban. Ya, jadi prinsip dari halalan thayyiban ini. Halal should not only be viewed in perspective of how product is produced. Jadi bukan dilihat hanya dari perspektif bagaimana produk itu diproduksi. Jadi ngelihatnya bukan hanya waktu dia diproduksi saja. Ini apa itu namanya konsepnya. But also in perspective how it is being handled throughout the process reaching the consumer. Bagaimana prosesnya kalau kita lihat ini dalam supply chain mulai dari hulunya sampai ke hilir. Atau bahasa yang terkenal kalau di dalam halal logistik itu adalah from farm to fork. Dari peternakan, jadi dari asal suppliernya itu sampai ke meja makan. Nah, dengan demikian konsepnya, challenging-nya dalam halal logistik ini adalah traceability throughout SOP and technology. Bagaimana bisa di-trace mulai dari farm sampai ke fork, ini mata rantainya juga semuanya atau supply chain-nya juga semuanya harus halal, semua aktivitasnya. Begitu ya, Bapak sekalian. Saya lanjutkan. Kemudian ini background-nya ya, background dari halal logistik. Background-nya adalah yang pertama adalah complex nature of supply chain management. Dasarnya supply chain itu adalah kompleks. Kompleksnya waktu kita membahas dari awal tentang green supply chain, kan di tahap awal saya menjelaskan tentang supply chain. Di mana sebuah supply chain itu melibatkan banyak sekali perusahaan dari mulai pemasok, jadi pemasok tier 1, tier 2, tier 2 sampai ke
entire gitu ya. Tier-tiernya itu banyak. Tier 1, tier 2, tier sampai ke tier yang ada di pasokan di natural resources atau kalau dalam hal ini disebut sebagai farm-nya. Kemudian masuk ke dalam industri. Kemudian setelah itu masuk ke dalam channel distribution sampai ke meja makan. Nah, ini jadi kompleks nature-nya. Ya, itu awalnya. Jadi ini di supply chain ini adalah sangat kompleks. Nah, sehingga ini perlu tadi itu ada di depan sudah disebutkan traceability, kemampuan menelusuri dari awal sampai akhir, sehingga menggunakan suatu audit nanti ya, ada audit yang dilakukan untuk mengaudit apakah sebuah produk itu halal atau tidak. Logistic operation are hidden, unseen by customer. Tidak bisa dilihat kan aktivitas logistik itu oleh customer. Customer menerima barang itu sudah di aktivitasnya belinya di retail, sehingga aktivitas di belakang itu tidak kelihatan. Kemudian non-Muslim country are major export. Ini tantangan yang lainnya. Non-Muslim countries are major export or producer of halal. Jadi negara-negara non-Muslim itu banyak yang melakukan ekspor atau memproduksi dari barang-barang atau makanan halal. Contohnya misalkan Thailand, ya Amerika sendiri, Eropa atau bahkan Cina memproduksi berbagai macam makanan, dan Muslim nation are major importer. Banyak jadi importer termasuk seperti Indonesia. Importer dari makanan-makanan dari luar negeri gitu. To rely on non-Muslim country. Nah. Yang berikutnya adalah ini, questionability halal status, logo certification. Seperti tadi gambar tadi. Kalau misalkan kita impor suatu barang dari luar negeri, dari negara non-Muslim, nah dipasang logo halalnya di situ ya. Pertanyaannya adalah betul nggak itu? Seperti tadi gambar yang tadi ya, apakah valid apa tidak? Apa itu namanya logo itu? Apakah betul dari sertifikasi MUI atau dipalsukan? Nah, sehingga ini banyak case-case of violent and halal integrity. Jadi dalam hal ini perlu ada integrity, ya, integrity dari seluruh rangkaian supply chain ini untuk mendeliver dari hulu sampai ke hilir itu adalah mengenai produk halal. Kemudian increasing awareness among Muslim consumer, ini sudah makin meningkat awareness-nya. Kemudian demand and pressure for Muslim consumer, karena tadi meningkatnya populasi Muslim, meningkatnya pendapatan Muslim, dari segi politik, ekonomi semakin menguat, maka pressure untuk mendapatkan produk-produk yang halal ini juga semakin meningkat dan menjadi peluang pasar yang terbuka besar untuk produk-produk halal ini. Kita lanjutkan. Kita lihat di sini adalah mengenai basis of halal logistik. Oke. Basis of halal logistik. Basisnya adalah tentu sekali orang Islam atau Muslim itu dasar dari halal itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Nanti dia akan ditunjukkan. Kemudian dipraktekkan atau dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya sampai kita sekarang pengikutnya ini. Nah, kemudian nilainya itu adalah nilai yang kita sebut sebagai value-nya adalah halal. Kemudian ritual untuk mendapatkan halal ini adalah pemisahan dari yang halal dengan yang haram. Kemudian juga kalau dia banyak beberapa hal dari kalau dia misalkan terkontaminasi dengan barang yang haram, barang halal itu terkontaminasi, maka dia bisa dibersihkan dengan cara disamak terkontaminasi. Misalkan terkontaminasi darah, gitu ya.
terkontaminasi bangkai, terkontaminasi misalkan kaki kita terjilat anjing dan sebagainya, itu bisa disamak, dibersihkan. Nah, cara menyamaknya itu ada ininya, tahapannya ya, apa yang mesti dilakukan sampai bersih. Kemudian pendukungnya untuk kegiatan ini kita sebut sebagai halal logistik yang menjadi topik kita saat ini. Kita lanjutkan. Ini salah satu perintah di dalam Al-Quran itu, saya bacakan aja terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik. Jadi kata-katanya di sini adalah rezeki yang baik. Allah memberikan rezeki, makan yang baik. Yang kami berikan kepada kamu. Nah, kemudian bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Makan dari yang baik. Kemudian pada surat yang lain ada larangan untuk memakan makanan-makanan yang halal, yang haram itu. Nanti ditunjukkan apa saja yang haram itu. Kita lanjutkan. The underlying principle of Muslim diet, jadi makanan-makanan yang dimakan oleh Muslim ini adalah food has to halal. Jadi makanan-makanan yang halal atau permissible itu yang diizinkan, yang halal. Dan toyiban. Toyiban itu artinya dia itu menyehatkan, aman, bernutrisi, dan punya mutu makanan yang berbaik. Ya, jadi bernutrisi dan punya mutu makanan yang baik. Nah, konsepnya adalah diet Muslim itu adalah makanannya halal and toyiban. Halal itu yang diizinkan, dan toyiban itu yang menyehatkan, yang aman, artinya tidak membahayakan kalau kita makan, kemudian bernutrisi, dan berkualitas baik. Nah, all food are halal. Jadi artinya di dalam Muslim itu makanan yang halal itu banyak sekali, hanya sedikit yang haram. Yang haram itu adalah satu, babi. Dijelaskan dalam Al-Quran tidak boleh memakan babi. Kedua, darah, blood. Kemudian bangkai ya, dan binatang-binatang, and those animals slaughtered without the name Allah. Jadi misalkan sapi dipotong tidak menyebut nama Allah. Jadi niatnya, intentionnya tidak diniatkan atas nama Allah. Jadi dalam memotong binatang ternak ini maksudnya, ada ritualnya, yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian menyebutkan nama Allah. Jadi diniatkan bahwa makanan ini memang rezeki dari Allah, sehingga itu aja cuman syaratnya, menyebut nama Allah, diniatkan, itu sudah termasuk makanan yang halal tadi. Nah, tetapi tidak demikian, misalkan ini maksudnya babi, kemudian darah, kemudian bangkai, binatang bertaring, itu termasuk ya. Nah, itu termasuk adalah hal-hal yang diharamkan, termasuk yang menyebabkan berbahaya atau menimbulkan mudarat lah, begitu kalau kita makan. Jadi di sini disebut sebagai not poisonous, tidak beracun. Hal itu tidak beracun, not intoxicating, artinya tidak mengandung alkohol, non hazardous, tidak berbahaya bagi kesehatan. Jadi tidak beracun, tidak mengandung alkohol, dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Halal adalah semua barang-barang atau action yang diizinkan ataupun mengacu kepada hukum syariah.
Halal dietary law define the food product as halal atau permitted or haram, yaitu yang dilarang, barang-barang yang dihalalkan atau diizinkan atau diharamkan. Itu ada 5 isu, dia bilang. 1, terkait dengan binatang-binatang yang diharamkan ini, dilarang, binatang-binatang yang dilarang. Jadi tadi babi dan binatang-binatang bertaring yang lainnya. Kemudian darah, metode penyembelihannya ini tidak menyebut nama Allah. Kemudian bangkai dan juga intoksikan yang mengandung alkohol. Sekarang kita definisikan yang dimaksud dengan halal logistik itu. Halal logistik, a process of planning, implementing, and managing the efficient, seamless flow and storage of. Jadi proses perencanaan, implementasi, manajemen secara efisien, dan mengalirkan dan menyimpankan produk secara lancar tentang apa saja. Pertama, halal sertifikasi raw material, halal semi finished good dari raw material, jadi ada sertifikasi dari raw materialnya, halal semi finish, dan halal finished good from source to demand point, ensuring the full compliance of the recognized halal logistic standard throughout the process. Dimulai dari titik asal supplier tadi, from farm to fork, gitu. Dari peternakan sampai ke meja makan. Nah, itu hal logistik atau definisi yang lain. Hal logistik is the process of managing the procurement, manage procurement-nya, movement-nya, storage, handling material, part livestock, and semi-finished inventory, both food and non-food, related information and document flow through the organization and the supply chain in the compliance with the general principle of Syariah. Di sini ada prinsip-prinsip Syariah yang mengendalikan, termasuk dari audit dari dokumen-dokumennya. Dari mulai hulu, dari mulai pembelian barang itu sampai dikirim ke konsumen. Kita akan lihat nanti ada proses-proses penyimpanan, proses transportasi yang perlu diperhatikan atau bisa ditelusuri sehingga seluruh komponen, seluruh aktivitas dari supply chain itu bisa di-traceable untuk menjamin kehalalan suatu produk. Ini area dari halal logistik, areanya. Yang pertama adalah halal logistik hub. Hub kaitannya yaitu tempat penyimpanan, storage. Storage di sini bisa warehouse, bisa distribution center, gitu ya. Nah, tentu sekali aktivitas warehouse maupun distribution center ini yang membantu aktivitas untuk bagaimana mendistribusikan sebuah produk sampai ke konsumen. Termasuk halal logistic road. Di sini dikaitkan dengan road of linking supplier to customer for faster turnaround. Jadi aktivitas yang berkaitan dengan rute-rute yang berkaitan dengan supplier. Nah, ini tentu sekali kita fokuskan kepada supplier ini. Supplier juga termasuk rantai yang mendukung dari halal logistik ini. Kemudian halal logistik transport. Ini dikaitkan dengan transportasinya for halal product. To avoid the cross-contaminating during transit. Jadi menghindari cross-contamination during transit. Selama transit ataupun di dalam kontainernya juga haruslah
segregation, dipisahkan antara barang yang halal dengan yang haram. Artinya seharusnya menggunakan kontainer yang berbeda, transit juga di area yang berbeda, dan tadi juga termasuk tadi di sini adalah penyimpanan di warehouse maupun di DC yang berbeda dengan barang yang haram. Dan berikutnya di sini adalah halal logistic management. Supervise all aspect of halal supply chain of manufacture or distribution and act solution information service provider. Ini halal logistik manajemen. Dari ada 4 area dari halal logistik ini. Kurang lebih tadi gambarannya, kalau kita lihat ini sebagai sebuah supply chain, mulai dari supplier sampai customer, yang kita diskusikan tadi itu, di sini ada halal logistic control activity di manufacturer-nya. Ini pandangan dari sisi logistik aja. Kalau dari sisi logistik, maka transport warehouse, di sini ada transport warehouse dan transport warehouse. Kalau pandangan dari supply chain, tentu saja sejak mulai dari supplier sampai ke customer. Nah, mari kita lihat halal logistik critical success factor. Ini ada beberapa faktor-faktor kritis dalam hal halal logistik ini. Bagaimana halal logistik bisa bekerja dengan baik? Ada beberapa faktor kritis. Kita lihat saja, misalkan mulai dari government support. Government support. Nah, kalau di Indonesia, kaitan dengan government support, ya, kaitan dengan government support ya di Indonesia. Apa yang Ibu dan Bapak ketahui tentang government support dikaitkan dengan aturan halal di Indonesia? Ada yang tahu nggak Ibu dan Bapak? Ada Bapak? Ada yang tahu nggak mengenai peraturan halal di Indonesia? Regulasinya apa? Ada yang tahu? Bu Rian, Bu Diska, ada yang tahu? Mungkin dari Departemen Perdagangan dulu, Pak. Kemudian ke MUI. Mungkin. Yang lain? Ada yang tahu? Ibu dan Bapak boleh browsing. Ya, boleh browsing, yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 33. Ibu Bapak bisa mendownload peraturan pemerintah nomor 33 itu. Itu adalah bagaimana support dari government tentang produk halal. Tentang hal di Indonesia. Jadi ini faktor kritis yang pertama. Support dari pemerintah. Ada nggak support dari pemerintah? Kalau di Indonesia sudah ada. Supportnya yaitu nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, undang-undang ini juga sudah masuk di Omnibus Law. Ya, Omnibus Law, di mana nanti yang menjadi regulasinya bukan hanya MUI. Kalau di undang-undang ini, yang undang-undang tentang jaminan produk halal ini sebuah undang-undang ya, nomor 33 undang-undangnya ya. Itu yang mengatur tentang produk halal di Indonesia itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Nanti ada yang disebut sebagai suatu di bawah MUI itu ada sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJHP. Jadi BPJHP inilah adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya singkat BPJHP adalah badan pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.
Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJHP berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi MUI punya suatu badan. Badannya ini namanya BPJHP yang terdiri dari ahli-ahli yang akan melakukan audit tentang kehalalan suatu produk yang akan ditrace mulai dari hulu sampai ke hilir di trace-nya. Nah, setelah didapatkan kepastiannya, nanti MUI akan mengeluarkan suatu sertifikat halal. Nah, itu adalah komponen kritis yang pertama, Bapak. Kalau dari government tidak ada support, maka halal logistik suatu negara itu akan ada kendala-kendala. Artinya bisa jadi tidak diadakan gitu ya, tidak perlu dilakukan kalau tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Kemudian tentu sekali dalam hal ini perlu dukungan dari human capital. Manusianya yang bisa mendukung punya keahlian. Tadi ada suatu lembaga yang punya human capital yang berkompetensi untuk melakukan penelusuran. Kemudian aktivitas-aktivitas mulai dari hulu sampai ke hilir juga dilakukan audit, dilakukan pelatihan dalam hal ini bagaimana menghandle produk-produk halal. Jadi ini human penting. Kemudian yang kritis yang lainnya adalah dedicated asset. Dedicated asset. Asetnya apa saja? Seluruh aset di dalam aktivitas logistik itu asetnya apa saja? Pak Awal bisa jelaskan nggak kalau di dalam aktivitas logistik dari hulu sampai ke hilir dalam supply chain, asetnya apa saja yang terkait dengan bagaimana sebuah barang bisa dipindahkan? Satu, apa Pak Awal? Satu, aset. Kan ini barang akan dipindahkan mulai dari supplier, proses dalam supply chain sampai ke konsumen. Nah, aset-aset yang digunakan, peralatan yang digunakan, apa saja? Oh, peralatan digunakan untuk supply itu, Pak ya? Jadi tidak hanya peralatan ya, tapi seluruh aset yang digunakan. Apa saja? Satu, terkait dengan pengiriman, Pak. Pengirimannya pakai apa? Misalkan kayak kendaraan. Truk. Okay. Kendaraan, truk. Nah, jadi mungkin kalau barang-barang seperti daging dan sebagainya menggunakan truknya, menggunakan apa tuh, Pak? Kaleng, Pak ya? Kaleng, atau kalau dagingnya masih mentah? Pak, bungkus plastik gitu. Plastik, maksud saya itu menggunakan kontainer yang ada aeratornya kan? Betul kan? Iya, Pak. Ya. Itu di sini tulis harus dedicated. Dedicated di sini artinya dia memang khusus, tidak bisa dicampur. Tidak bisa dicampur antara barang yang halal dan haram. Penggunaan truk, penggunaan kontainer, terus apa lagi? Pak Awal. Barangnya itu nanti kan kalau sudah sampai apakah barangnya itu ngalir terus kan tidak kan? Disimpan kan? Disimpan di mana? Oh, disimpan di gudang, Pak, di freezer? Ya, artinya juga harus gudangnya itu dedicated, minimal areanya juga harus dedicated. Tidak bisa bercampur, ya kan? Mungkin di dalam gudang juga menggunakan peralatan material handling yang juga dedicated untuk menghilangi kontaminasi. Jadi peralatan-peralatan ini disebut sebagai dedicated asset, gudang atau hub, dan termasuk nanti sampai di retailnya harus dedicated. Tempat penyimpanan tidak bisa dipajangkan berdampingan atau tercampur barang yang halal dengan yang haram karena akan terjadi kontaminasi. Begitu. Oke. Sampai ke retail ya, sampai ke retailnya sebelum kita beli. Yang lainnya tentu sekali karena tadi information technology ini artinya penting sekali
dokumen-dokumen atau data-data secara elektronik bisa dilakukan pelacakan yang nanti akan dilakukan traceability ini terkait dengan SOP. SOP, dokumen-dokumennya bisa di-trace dari awal sampai akhir itu. Dan termasuk adanya kerjasama, karena ini supply chain-nya panjang dari hulu sampai hilir, tentu sekali setiap elemen dari supply chain itu harus bekerja sama satu yang lainnya, maknanya semuanya harus memiliki halal certification, mulai dari pemasok tier 1, tier 2, tier-tiernya ini ya, tier-tiernya ini harus rangkaiannya harus halal sampai aktivitas produksi halal. Saluran distribusinya juga halal sampai ke konsumen juga. Nah, ini satu rangkaian yang disebut sebagai collaborative relationship. Jadi tidak boleh terputus rantainya atau ada rantai yang haram karena akan mengakibatkan kontaminasi kalau ada rantai yang haram. Nah, nanti tentu semua nanti akan dilakukan suatu audit oleh MUI dengan ahlinya tadi dari badan yang melakukan auditnya. Disebut badan apa? Badan auditnya, badan BP, badan audit ya, yang dilakukan oleh MUI itu. Nah, nanti akan diterbitkanlah sertifikat halal. Ini adalah faktor-faktor kritis. Faktor kritisnya terdiri dari, saya ulangi, government support. Yang kedua adalah dedicated asset. Khusus aset yang digunakan tidak boleh tercampur. Kemudian dukungan dari human capital dan teknologi informasi. Juga kerjasama. Dan sistem halal traceability. Jadi sistem yang dibangun untuk bisa men-trace dari hulu sampai ke hilir. Ini harus dibangun sistemnya supaya bisa teraudit dari hulu sampai hilir yang akan dilakukan nanti oleh MUI. Jadi kalau ini terputus atau tidak bisa diaudit maka tidak akan dikeluarkan sertifikat halal. Seperti kasus sekarang ini terkait dengan vaksinasi. Bagaimana vaksinasi ini Pak Depi? Pak Depi dengar, Pak Depi? Kaitan dengan vaksinasi. Iya, Pak. Iya, Pak. Vaksinasi sekarang kaitan dengan kehalalan gimana, Pak Depi? Gimana, Pak? Vaksinasi artinya vaksin terkait dengan halal gimana? Sampai saat ini sampai saat ini belum ada ini Pak ya? Nah, belum ada kepastian apa? Ya. Belum ada apa? Dari MUI belum sertifikat halal itu kan dari MUI belum ada Pak. Ini dikarenakan ya. Memang dari pihak Sinovac-nya sendiri itu memberikan berbagai macam dokumen-dokumen yang bisa dilakukan traceability, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan nih vital ingredient in halal logistic. Ini artinya ingredientnya atau komponen lah, begitu. Komponen yang penting, yang vital di dalam halal logistik apa? Seperti yang tadi sudah disampaikan, ada transportasi, ada storage warehousing, dan ada terminal. 3 komponen ini. Artinya ini tadi dikaitkan dengan yang di awal tadi, dia harus dedicated asset. Di sini disebutkan intinya tidak boleh tercampur, mix. Ya, tidak boleh tercampur. Di transport tidak boleh campur. Cleaning procedure for both the container and transportation vehicle ini sudah harus terpisahkan dengan barang-barang yang najis atau haram. Kemudian demikian juga di gudang. Harus ada segregation atau pemisahan kargo maupun areanya. Dan bahkan sekarang berbagai macam perusahaan-perusahaan yang sudah mulai khusus spesialis
di storage and warehousing yang halal, di mana mereka juga memperoleh sertifikasi. Karena banyaknya permintaan-permintaan untuk barang-barang yang halal, sehingga ada storage dan apa itu namanya warehousing maupun hub yang dedicated untuk barang-barang yang halal. Termasuk juga dengan terminal. Terminal ini basic principle of halal compliant terminal is ensure a physical segregation halal cargo from non-halal cargo. Inspection halal cargo is done at the designed area. Jadi di suatu area to ensure the halal integrity is not compromised. Tidak bisa dikompromiskan antara area yang halal dengan haram ini. Jadi dia harus dipisahkan. Intinya semuanya barang-barang ini harus terpisahkan. Jadi dedicated asset kuncinya tadi ya. Coba sekali. Yang sudah kita diskusikan tadi. Halal logistik embedded in the halal supply chain. Ini kita pandang sebuah supply chain di mana kita tahu bahwa logistik is part of supply chain, dan sekali aktivitas-aktivitas logistik itu berada di dalam aktivitas supply chain. Ini contohnya di Malaysia ini ya. Ke Malaysia itu Bapak sekalian. Dimulai dari sea air freight-nya, halal consignment from the country of origin, halal inbound dokumen. Jadi ini ada dokumen-dokumen, consignment-nya, kemudian authority approve-nya, kemudian order processing-nya juga halal, sampai menggunakan halal multimedia. Jadi semuanya di sini adalah menggunakan yang halal. Kemudian juga dengan custom-nya. Pemeriksaan oleh custom. At all domestic seaport, airport, entrance and exit point, at all international seaport, airport. Jadi ini akan diperiksa dokumen-dokumennya terkait tadi yang disebutkan di sini tadi. Setelah itu masuk ke container. Nah, fleet management according to halal logistic process. Artinya ini khusus transporternya ini memang mendapatkan suatu license atau sertifikasi halal. Termasuk juga hazardous good and haulage. Jadi ini dipisahkan dari barang-barang yang berbahaya. Heavy lift handling, cross border, open air storage dan seterusnya, sampai ke warehouse-nya juga. Di warehouse-nya halal warehouse management operated process prosedur. Bonded facility, ada suatu area khusus. Cross docking cargo. Nah, kemarin itu ada mahasiswa saya yang memang yang khusus dia internship di warehouse atau gudang yang memang bisnis halal. Jadi ini memang asalnya dia ada sebagian gudang itu menghandle beberapa produk yang tidak halal atau haram. Nah, sekarang sudah semuanya satu gudang itu bahkan akan dikembangkan fasilitas yang lainnya untuk mendukung dari halal ini. Dan memang gudangnya juga mendapatkan sertifikasi. Jadi ada audit dari MUI yang melakukan itu. Karena konsumennya juga, customer-nya dari gudang ini, mereka customer dari produk halal. Jadi pingin rangkaian penyimpanannya sampai distribusi ke end customer-nya juga pingin halal. Termasuk nanti sudah sampai distribusinya di sini ya. Sekarang kita lanjutkan. Di beberapa ini terkait dengan industri perspektif adalah barrier to halal logistic operation. Barrier-nya. Ada internal barrier, ada external barrier, hambatan-hambatan. Hambatan dari internal barrier misalkan capital, financial constraint karena tentu sekali untuk fasilitas halal itu maknanya kalau dia menghandle barang haram dan halal harus dua fasilitas yang dedicated terpisah sendiri. Perlu investasi. Untuk mendapatkan sertifikat perlu ada pembiayaan untuk mendapatkan sertifikat. Ada juga mungkin resistant to change, underutilized service infrastrukturnya.
Kemudian external barrier ini interfirm barrier. Interfirm barrier karena kita tahu mungkin ada satu perusahaan yang memang sudah sertifikasi halal, tapi ada perusahaan lain yang tidak. Ini jadi masalah. Sehingga memang harus satu rangkaian perusahaan-perusahaan terkait nanti itu harus memiliki standar yang sama, yaitu standar sertifikasi misalkan dari MUI semua. Kemudian firm government barrier. Nah, di sini kaitan dengan lack of halal training, weak promotion of halal. Training kepada SDM ini masih sedikit. Dan lemahnya promosi halal dari pemerintah itu salah satu juga yang mengakibatkan suatu barrier, ya, hambatan. Kemudian firm authority barrier, strict halal standar, costly, ini mahal, jadi standar halal yang ketat, costly, timely, forget the halal certification process. Maksudnya untuk mendapatkan sertifikasi ini membutuhkan biaya dan waktu. Kemudian firm authority communication barrier, ya mungkin ini adanya misalkan dari pihak MUI dengan perusahaan itu ada barrier hal komunikasi. Artinya ini semuanya sebenarnya bisa diselesaikan, begitu ya, dengan adanya komunikasi yang baik ataupun intention dari perusahaan yang memang untuk mendapatkan sertifikat itu. Nah, tentu sekali sekarang ini sudah menjadi kebutuhan karena konsumernya, misalkan ada perusahaan transporter, ada perusahaan warehousing, memang ada konsumernya di sini, produsernya, misalkan produser sebagai konsumer yang akan menggunakan jasa-jasa third party logistik tadi, memang mensyaratkan adanya sertifikasi halal tersebut. Nah, kalau itu disyaratkan, terpaksa perusahaan-perusahaan yang third party logistik itu harus memiliki sertifikasi di bidang sertifikasi halal. Ibu Bapak sekalian, kita lihat di sini ya hampir sama lah tadi ini ya, perspektif yang tadi ya, Ibu Bapak sekalian. Ini firm barrier, firm government barrier, ada firm authority barrier, government authority barrier, digambarkan ini. Digambarkan suatu hambatan-hambatan. Nah, hambatan-hambatan ini makin ke sini kelihatannya sudah semakin hilang karena adanya apa itu namanya kejelasan-kejelasan dari aturan pemerintah dan kesadaran dari pihak perusahaan, dan memang adanya tuntutan kebutuhan tentang sertifikasi halal ini makin besar dari populasi Muslim. Tadi yang saya katakan bahwa jumlahnya semakin banyak dan juga dari bargaining power-nya dari segi ekonomi, politik, sosialnya semakin kuat menekan, sehingga apa itu namanya, kalau di Indonesia sendiri sudah semakin sangat baik sekarang mengenai halal ini. Hal logistik sudah berjalan baik. Dan nanti akan kita lihat bahwa sebenarnya Indonesia masih ketinggalan dibandingkan dengan Malaysia yang terkait dengan halal hub, ya, halal hub logistik di kawasan ASEAN ini, khususnya di kawasan ASEAN. Jadi Malaysia mendeklar bahwa dia menjadi halal hub logistik Asia. Begitu Bapak sekalian ya. Kalau dari terminologi bahasa Inggris itu ada istilah namanya kosher. Nah, kosher itu berbeda dengan halal. Ini ada beberapa hal yang menjelaskan perbedaan antara kosher dengan halal. Jadi kalau halal itu, saya kasih contoh aja beberapa hal. Halal itu mean lawful or permitted in Islam and refer to all methods, semua barang-barang, semua hal ya, semua hal dalam kehidupan, not just food. Jadi bukan hanya makanan minuman saja. Ini ada prinsip-prinsip yang lain lah ya. Misalkan mungkin tidak usah saya ulas lebih jauh di sini. Misalkan barang yang halal juga bisa jadi haram.
Ya, kalau perolehannya melanggar dari perintah Allah, misalkan dengan cara mencuri, korupsi dan sebagainya, itu adalah dikatakan sebagai haram. Tapi kalau konsep kosher ini artinya permitted in Judaism and it is associated only with food. Jadi ada beberapa barang makanan yang di kosher, diharamkan. Begitu kalau dalam agama Judaism ini ya. Prohibit, dilarang, all, semua yang dilarang ini adalah toksin, tadi intoxican ini adalah minuman beralkohol, including alkohol, liquor, and wine, memabukkan, memabukkan ya. Semua unsur memabukkan, ada unsur alkoholnya, walaupun berapa persen pun sedikit, 0,5% juga, itu sudah dikategorikan sebagai haram. Kalau kosher itu alkohol dan wine are regarded as kosher. Jadi tidak termasuk, jadi diizinkan. Hence kosher food may contain alcohol. Jadi dalam istilah kosher ini makanan yang mengandung alkohol itu tidak kosher, gitu. Tidak apa-apa, begitu ya. Nah, perbedaan gelatin, dalam hal ini gelatin yang dari babi, itu tentu sekali diharamkan. Nah, tetapi kalau di kosher itu tidak apa-apa. Kemudian dalam hal penyembelihan hewan itu ada suatu ritualnya di dalam agama Islam, yaitu menyebut of God, menyebut nama Allah. Kalau di dalam kosher tidak perlu menyebut nama Tuhannya. Kira-kira ini di Bapak sekalian perbedaan antara halal dengan kosher, begitu ya. Ini sebagai pengantar dulu apa yang dimaksud dengan halal logistik. Ibu Bapak, sebelum kita diskusikan lebih jauh, yaitu tentang bagian terakhir adalah mengenai tugas, mungkin ada hal-hal yang Ibu Bapak ingin diskusikan mengenai pengantar tentang halal logistik ini, saya persilakan Ibu Bapak sekalian. Ada hal-hal yang mau ditanyakan atau yang Ibu Bapak mau menyampaikan, atau Ibu Bapak ada pengalaman bekerja di perusahaan transporter, gudang, ataupun manufaktur yang memang mendapatkan sertifikasi halal, sehingga memang proses produksinya itu halal. Silakan, mungkin ada yang punya pengalaman, boleh sharing. Ada? Pak Depi pernah kerja? Bu Diska? Pak Awal? Ada yang bekerja di ini? Bapak sekalian? Bekerja di perusahaan-perusahaan transporter atau tadi gudang atau manufaktur yang khusus menangani produk-produk halal? Bapak, tidak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kalau di kantor pos gimana, Pak Depi? Makanan nggak ada sih, Pak. Penyimpanan gitu. Apakah dapat order, Mas? Ya? Khusus menangani? Nggak ada, Pak. Di pos nggak ada spesifikasi yang halal itu, Pak. Yang harus penanganan khusus misalkan itu nggak ada, Pak. Nggak pernah ya? Jadi maksud saya, apakah sepengetahuan Pak Depi, kantor pos Bandung mendapatkan proyek untuk mendistribusikan barang makanan yang halal gitu, sehingga perlu sertifikasi dari MUI? Nggak ada, Pak. Di pos nggak ada. Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Belum pernah ya? Belum pernah. Sebenarnya itu belum suatu pernah, prospek bisnis ya. Prospek bisnis saya kira untuk itu mungkin itu difokuskan di PT Poslog ya Pak Depi ya. Betul, Pak. Yang untuk khusus logistik, Pak. PT Poslog ya, yang khusus menangani barang-barang seperti itu ya. Iya, Pak. Kalau PT Pos itu belum pernah menangani proyek kargo gitu ya. Proyek kargo belum pernah ya.
Kalau untuk yang kargo ada juga sih Pak, cuman kita belum pernah menangani yang khusus misalkan harus bersertifikasi halal atau kayak gitu. Oh, mungkin kargonya itu ini ya, barang ya. Barang, furniture, Iya, barang. mesin, Betul, Pak. dan lainnya ya, bukan makanan ya. Makanan. Iya. Betul, Pak. Iya, betul, Pak. Bukan peralatan untuk pemilu gitu ya, Pak ya. Betul, Pak. Seperti itu, Pak. Makanya itu prospek. Ya mungkin kalau yang tugas slot bisa jadi ya, Devi ya. Bisa jadi Pak. Bisa jadi Pak. Oke. Nanti Pak Cuman Devi, ini Pak, kalau di Indonesia itu kan sepertinya untuk mendapat siapa? Ya. Gimana Pak Devi? Gimana Pak? Enggak. Kalau di Indonesia tuh sepertinya Pak ini untuk menempel logo halal itu sepertinya mudah sekali ya Pak ya. Jadi belum ada pengawasan yang lebih ketat. Misalkan di negara tetangga kayak di Singapura itu kan untuk yang sertifikasi halal itu kan udah ada pengawasannya khusus Pak ya. Oke. Sip. Kalau begitu memang kalau untuk mendapatkan sertifikat halalnya ini memang ada lembaga kita ya. Lembaganya tadi MUI. Betul Pak. Yang Pak Devi katakan tadi, mungkin ada yang memalsukan begitu maksudnya. Ada produk-produk baik UMKM. Iya. Maupun produk-produk pabrikan gitu ya. Mungkin dia cetak aja ya gitu Pak Devi ya. Cetak aja. Betul. Apakah itu nggak ada ini Pak? Nggak ada audit ya? Misalkan pemeriksaan gitu kan untuk produk ini? Iya. Itu halnya apa palsu apa asli gitu kan? Kelemahannya Pak kelemahannya dulu itu misalkan yang lainnya. Ini termasuk haram juga sebenarnya. Misalkan ada ikan yang formalin misalkan ya. Itu sebenarnya kategorinya sudah haram karena akan mengakibatkan sakit ya. Kan itu isunya tenggelam timbul ya. Sakit. Nah, kalau begini maksudnya. Kalau lagi musim ada yang komplain ya muncul isu tentang formalin. Setelah itu hilang lagi, padahal mungkin dilakukan terus itu. Ya kan, Pak? Nah, termasuk yang tadi, kalau misalkan ada UMKM bikin produk makanan atau minuman, mungkin dia cetak aja itu. Dipalsukan logo halal ditempel di sana ya. Tidak ada pemeriksaan. Betul, Pak. Iya. Nah, itu betul, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih Pak Devi ya. Jadi ini kelemahan di Indonesia itu adalah yang kita sebut sebagai law enforcement. Law enforcement itu ada kelemahan itulah. Baik. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini di bagian akhir itu begini. Ibu dan Bapak tugasnya ya, nanti saya bukakan di VL-nya. Ibu dan Bapak cari di internet. Ya, cari di internet, bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri, perusahaan yang telah mengimplementasikan halal logistik hub, bisa warehouse. Jadi perusahaan yang memiliki sertifikasi halal warehouse, misalkan boleh perusahaan apa saja gitu. Nanti lengkapi dengan fotonya, sertifikatnya, dan apa yang dilakukan. Termasuk mungkin dia halal logistik management. Jadi proses produksinya, perusahaan manufaktur yang memiliki proses produksi yang mendapat sertifikat halal. Misalkan. Kan ada banyak ini ya perusahaannya kan. Kemudian transporter yang mendapatkan sertifikat halal. Dan juga terminal yang memiliki sertifikat halal. Pilih salah satu saja. Coba pilih salah satu ya. Jadi bisa pilih warehouse, bisa pilih manufaktur tadi, logistik, bisa pilih transporter, bisa pilih terminal. Satu saja ini. Perusahaan apa namanya, sertifikatnya kapan dapatnya, aktivitasnya apa gitu, foto-fotonya. Nah, Ibu Bapak bikinlah kurang lebih 5 lembar saja, file PPT. Begitu ya.
Nah, itu tugasnya Ibu Bapak. Nah, jangan lupa tugas ini dikerjakan karena akan ada kaitan dengan UAS, Ibu Bapak sekalian. Jadi nanti UAS itu ada kaitannya dengan tugas ini. Jadi beruntunglah yang membuat tugas. Karena tugasnya akan dipakai nanti untuk UAS. Jadi yang tidak membuat tugas, ya waktu UAS akan kelabakan. Gimana pengalaman Pak Depi waktu mengerjakan UTS? Kan mudah kan? Karena dari tugasnya kan? Mudah. Nah, jadi Pak Depi mudah. tinggal mengambil dari tugasnya saja untuk UTS-nya kan? Nggak susah. Iya, betul Pak. Itu nih tabungan, jadi tinggal dirangkai saja. Nah, beberapa perlu saya sampaikan bahwa di UTS-nya itu, seperti UTS-nya kemarin saya komen ya, ada nilainya yang bagus dan ada yang sedang. Karena gini, yang sedang itu tidak memasukkan secara komplit tugasnya, foto-fotonya, dan argumen-argumennya. Begitu. Jadi saya ingin dimasukkan dari tugas yang dikerjakan itu termasuk foto-fotonya, penjelasannya. Jadi mengulangi aja dari tugasnya, tetapi diberikan suatu narasi lah. Begitu. Karena itu Bapak waktu mengumpulkan, membuat tugas ini, kalau dapat sudah komplit begitu ya, ada narasi-narasinya sehingga nanti tinggal mengcompile saja. Jadi waktu mengerjakannya 7 jam itu sudah terlalu lama. Sebenarnya Ibu Bapak dengan adanya tugas itu 1 jam juga sudah beres. Tinggal di-compile saja, disatukan, jadi filenya, bikin PDF sudah beres sebenarnya. Betul nggak Pak Depi? Jadi saya beri waktu sampai dari jam 5, dari jam 7 malam sampai jam 12 siang itu, ya itu sebenarnya lama. Tapi nggak apa-apa, gitu karena Ibu Bapak kan saya beri komen lah begitu. Nah, silakan Ibu Bapak kalau ada mau komen tentang tugas ini. Ibu Rian mengenai tugas, bisa Bu Rian kira-kira dikerjakan ini? Siap Pak. Sudah paham ya? Tugasnya Siap. itu ini, Bu Rian cari salah satu saja. Gudang, bisa transporter, bisa manufaktur, bisa terminal, satu saja. Ya. Sudah mengimplementasikan hal logistik. Gitu. Jadi dicari aja di webnya kan, di webnya bahwa dia sudah dapat izin. Nah, udah ada foto-fotonya, capture 5 lembar, ada narasinya. Jangan lupa dibuat narasi. Karena waktu nanti Bu Rian akan mengerjakan UAS, itu saya minta narasinya disampaikan. Baik, Pak. Terus Ibu Bapak setiap mengambil tugas, di bawahnya sampaikan source-nya. www alamatnya apa. Begitu. Ya, sehingga nanti kan ada referensinya, jadi bisa ditulis. Jadi kalau Ibu Bapak nanti mau mengelaborasi lagi, jadi gampang mencari websitenya. Ya, jangan lupa sumbernya Pak ya? Ya. Sumber dicantumin sumbernya Pak ya? Betul, cantumkan sumbernya. Supaya nanti Ibu Bapak kalau kekurangan bahannya bisa nyari lagi ke sana. Sumbernya ya. Nah, sumbernya dimasukkan. Sumbernya. Jadi kalau ada beberapa sumber dimasukkan. Itu sumber. Pak. Silakan Bapak, ada pertanyaan ya Bapak? Jelas ya Bapak sekalian? Cukup Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Nanti saya akan masukkan di VL. Baik, Pak. Bu Rian tidak akan salah lagi alamatnya, karena yang VL lagi itu saya sudah hapus. Siap Pak. Terima kasih. Jadi cuma ada tidak akan salah alamat. Ya. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya doakan semoga Ibu Bapak selalu sehat walafiat. Dan sukses di tahun baru 2021 ini dalam pekerjaannya, dalam karirnya. Amin, Pak. Juga yang paling penting itu tadi adalah kondisinya sehat walafiat semuanya. Amin. Terima kasih Bapak sekalian. Selamat malam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.